Kak. Kita mulai diskusi tugas manajemen konflik ini ya. Iya cantik Kak, jadi topiknya itu bagaimana manajemen konflik bisa jadi alat dalam manajemen perubahan kan? Gue masih kurang paham deh. Kok konflik malah dianggap alat, bukannya konflik itu merusak? Justru di sini menariknya, Vi. Konflik itu nggak selalu buruk. Kalau dikelola dengan baik dan benar, konflik bisa membantu kita mengenali masalah dan memunculkan solusi kreatif. Betul, dalam manajemen perubahan, konflik sering muncul karena orang takut perubahan atau nggak setuju dengan cara perubahan itu dilakukan. Tapi kalau kita tahu cara mengelolanya, konflik bisa jadi jalan untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Benar tuh. Kayak masuk akal, tapi gimana cara mengelola konflik itu? Jadi tuh ada beberapa strategi. Misalnya, ada kolaborasi, kompromi, dan menghindar. Menghindar itu jika konfliknya nggak terlalu penting. Nah, tapi untuk manajemen perubahan, kolaborasi biasanya yang paling efektif. Berarti kolaborasi artinya mencari solusi yang memuaskan semua pihak lain kan? Iya dia, misalnya dalam organisasi mahasiswa kita, kalau ada yang nggak setuju dengan rencana acara, kita bisa mengajak mereka untuk diskusi mencari jalan tengah. Tapi bukannya itu makan waktu lebih lama? Memang rapi, tapi justru dengan melibatkan semua pihak, mereka jadi merasa dihargai dan dukungan untuk perubahan jadi lebih kuat. Nah, aku punya contoh. Ingat waktu kampus kita mengganti sistem pembayaran menjadi serba online? Iya, itu ribet ya awalnya. Nah, tepat. Banyak mahasiswa yang protes karena merasa kesulitan. Tapi pihak kampus akhirnya bikin forum diskusi kan. Nah, di sana mereka mendengar keluhan mahasiswa dan mengubah sistemnya biar lebih mudah. Itu contoh dari manajemen konflik yang mendukung perubahan. Jadi daripada konflik dianggap ancaman, kita lihat itu sebagai peluang dan evaluasi dan inovasi. Wah, gue mulai paham nih. Berarti konflik itu kayak alarm ya? Mengingatkan kita kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, tepat sekali tuh Raffi. Tapi penting juga ingat, nggak semua konflik bisa diselesaikan dengan kolaborasi. Kadang kita harus fleksibel dan pilih cara yang sesuai situasi. Oke, tapi gimana kalau misalkan ada pihak yang nggak mau kerjasama sama sekali? Itu sih tantangan, Vi. Nah, biasanya dalam kasus seperti itu ada mediator yang bisa membantu. Mediator tuh adalah orang netral yang dapat membantu menyelesaikan suatu konflik. Atau kalau konfliknya besar, kita bisa pakai pendekatan bertahap, mulai dari isu yang paling kecil dulu, lalu perlahan bahas yang lebih besar. Menarik juga ya, berarti kunci manajemen konflik itu ada di komunikasi dan fleksibilitas ya? Betul. Kalau kita mengelola konflik dengan baik, perubahan apapun bisa kita terima dengan mudah. Dan yang paling penting, kita harus punya mindset bahwa konflik itu bukan hal yang buruk, tapi bagian dari proses. Oke, jadi gue jadi lebih percaya diri buat bahas ini di presentasi nanti. Mantap. Yuk kita rangkum poin-poinnya. Yuk. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Hari ini kita akan membahas topik penting yang sering kita temui, yaitu manajemen konflik. Konflik itu nggak bisa dihindari, baik di organisasi maupun di kehidupan pribadi. Tapi kita bisa mengelola dengan cara yang efektif. Jangan lupa, konflik yang dikelola dengan baik bisa membawa dampak positif, bahkan menjadi alat untuk berkembang. Manajemen konflik adalah proses menangani perbedaan pendapat, tujuan, atau kebutuhan yang sering memunculkan ketidaksesuaian dan perselisihan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan dampak negatif sambil memaksimalkan efek positifnya. Konflik itu sendiri bukan hal yang buruk loh. Kalau dikelola dengan baik, konflik bisa memunculkan inovasi dan solusi baru. Ada beberapa faktor yang memengaruhi strategi manajemen konflik. Yang pertama, pentingnya isu. Apakah konflik ini menyangkut hal yang kritis? Yang kedua, relasi kekuasaan. Seberapa besar pengaruh masing-masing pihak? Yang ketiga, pentingnya hubungan. Apakah hubungan antar pihak perlu dijaga dalam jangka panjang? Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, organisasi dapat memiliki
pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik tanpa merusak hubungan atau mengorbankan tujuan. Sebagai contoh, sebuah tim pemasaran mengalami konflik karena perbedaan visi. Dengan metode kolaborasi, mereka tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menciptakan strategi pemasaran yang lebih kreatif dan efektif. Manajemen konflik yang baik memberikan manfaat jangka panjang, seperti yang pertama, lingkungan kerja yang harmonis. Semua pihak merasa didengar dan dihargai. Yang kedua, produktivitas yang lebih tinggi, karena tim bekerja lebih efektif tanpa gangguan konflik. Yang ketiga, inovasi yang berkelanjutan. Konflik yang dikelola mendorong ide-ide baru. Dalam dunia kerja, konflik adalah hal yang wajar. Namun, dengan manajemen konflik yang tepat, organisasi dapat mengubah tantangan menjadi peluang, memastikan kesuksesan jangka panjang. Manajemen konflik merupakan strategi penting dalam manajemen perubahan organisasi, karena konflik dapat timbul sebagai hasil dari perubahan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, manajemen konflik adalah alat penting dalam manajemen perubahan untuk menghadapi dan mengelola konflik yang mungkin timbul, sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi.